Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifarani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika dari pengertian, jenis-jenis, dan simbol gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang di setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Yang kedua yaitu jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Gerbang logika memiliki 7 jenis cara kerja, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, gerbang logika XOR atau exclusive OR, dan gerbang logika XNOR atau exclusive NOR, dan gerbang logika NOT. Dan langsung saja ke gerbang logika pertama, yaitu gerbang logika AND. Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kita temui pada salah satu komponen listrik, yaitu IC 7208. Gerbang logika yang kedua yaitu gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa 2 masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432. Berikut ini adalah contoh tabel kebenaran logika OR. Tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan bahwa setiap 2 masukan yang memiliki angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1 juga. Angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Namun, gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Yang ketiga ada gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400. Berikut ini adalah tabel kebenaran logika NAND yang menjelaskan bahwa masukan berupa angka 1 dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0, sedangkan masukan angka 0 dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran angka 1. Dari tabel kebenaran gerbang logika NAND di atas dapat dikatakan bahwa setiap hasil keluaran merupakan kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika AND. Oleh karena itu, gerbang logika NAND bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika AND yang dibalik atau dinegasi. Gerbang logika yang keempat adalah gerbang logika NOR. Adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kita temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436. Bisa dilihat pada tabel kebenaran di atas, gerbang logika NOR memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1, sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika NOR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR, maka dari itu gerbang logika NOR
bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik. Gerbang logika yang kelima yaitu SOR. Gerbang logika SOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika SOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika. Maka gerbang logika SOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang SOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486. Berikut ini adalah tabel kebenaran gerbang logika SOR yang memiliki keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali juga. Jika masukan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan jika masukan berupa angka yang beda, maka hasil keluaran berupa 1. Oleh sebab itu, gerbang logika SOR akan mengeluarkan logika rendah jika kedua masukan memiliki karakteristik yang sama. Sementara itu, gerbang logika SOR akan mengeluarkan logika tinggi jika kedua masukan memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keenam, ada gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XNOR atau eksklusif NOR. Gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7266. Tabel kebenaran gerbang logika XNOR menjelaskan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran angka 1, sedangkan masukan yang berbeda akan menghasilkan keluaran berupa angka 0. Jadi, bisa dikatakan bahwa tabel kebenaran XNOR kebalikan dari tabel XOR. Gerbang logika XNOR akan menghasilkan keluaran dengan logika tinggi jika kedua karakteristiknya sama. Sementara itu, keluaran logika akan rendah jika masukan pada gerbang logika XNOR memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang terakhir, ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404. Dapat dilihat dari tabel kebenaran gerbang logika NOT yang menggambarkan bahwa masukan berupa angka 0 akan menghasilkan keluaran berupa angka 1, dan jika masukan berupa angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Berdasarkan dari tabel kebenaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa gerbang logika NOT cara pengoperasiannya terbalik. Meskipun pengoperasiannya terbalik, tetapi bentuk dan tingkat binar dalam operasi sinyal masukan dapat dipertahankan dengan baik. Dan materi yang ketiga yaitu simbol gerbang logika. Setiap gerbang logika memiliki simbol-simbolnya masing-masing, dan di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dari setiap jenis gerbang logika. Yang pertama yaitu simbol gerbang logika N. Pada simbol di atas, gerbang logika N memiliki dua masukan yang berada di sebelah kiri, sedangkan keluaran pada gerbang logika N hanya ada satu, yaitu yang berada di sisi kanan. Gerbang logika N akan mengeluarkan logika tinggi jika karakteristik masukan tinggi, maka keluaran akan tinggi juga. Berikut adalah simbol gerbang logika OR. Pada simbol di atas, gerbang logika OR mempunyai masukan yang berjumlah 2 masukan dan keluaran yang berjumlah 1. Gerbang logika OR akan mengeluarkan logika tinggi jika ada masukan yang berkarakteristik tinggi, maka keluaran gerbang logika OR akan tinggi juga. Namun, jika semua masukan berkarakteristik rendah, maka logika yang dihasilkan akan rendah juga.
Yang ketiga yaitu simbol gerbang logika NaN. Pada simbol di atas, gerbang logika NaN memiliki masukan yang berjumlah 2 masukan, sedangkan keluaran pada gerbang logika NaN hanya ada 1. Gerbang logika akan mengeluarkan logika tinggi jika satu atau semua masukan memiliki karakteristik logika rendah. Berikut ini adalah simbol gerbang logika NOR. Pada simbol gerbang logika NOR memiliki masukan yang berjumlah 2 dan menghasilkan keluaran yang berjumlah 1. Gerbang logika NOR akan berlogika tinggi jika masukan sama-sama memiliki logika rendah. Dengan kata lain, jika ada masukan dengan logika tinggi, maka keluaran akan menghasilkan logika rendah. Selanjutnya, simbol gerbang logika NOT. Pada simbol gerbang logika NOT mempunyai masukan yang berjumlah 1, sedangkan keluaran yang ada di gerbang logika NOT hanya 1 juga. Setiap gerbang logika NOT akan menghasilkan keluaran yang berbanding terbalik. Misalnya, jika masukan berlogika tinggi, maka keluaran akan rendah, begitupun sebaliknya. Dan ini adalah simbol gerbang logika SOR. Pada simbol di atas, gerbang logika SOR mempunyai 2 masukan dan hanya memiliki 1 keluaran. Gerbang logika SOR akan mengeluarkan logika tinggi jika setiap masukan terdiri dari logika tinggi dan logika rendah. Dengan kata lain, setiap masukan yang memiliki logika yang sama akan mengeluarkan logika yang rendah. Berikut ini adalah simbol gerbang logika yang terakhir, yaitu XNOR. Simbol gerbang logika XNOR memiliki 2 masukan dengan 1 keluaran saja. Gerbang logika XNOR akan tinggi jika masukan memiliki karakteristik atau jumlah logika yang sama. Misalnya, 2 masukan dengan logika rendah akan mengeluarkan logika yang tinggi dan 2 masukan dengan logika tinggi akan mengeluarkan logika yang tinggi juga. Dalam matematika dan ilmu komputer, bentuk kanonik, normal atau standar dari objek matematika adalah cara standar untuk menampilkan objek tersebut sebagai ekspresi matematika. Seringkali itu adalah salah satu yang memberikan representasi paling sederhana dari suatu objek dan yang memungkinkannya untuk identifikasi dengan cara unik. Perbedaan antara bentuk kanonik dan normal bervariasi dari subbidang ke subbidang. Di sebagian besar bidang, bentuk kanonik menentukan representasi unik untuk setiap objek, sedangkan bentuk normal hanya menentukan bentuknya tanpa persyaratan keunikan. Terima kasih. Sum of production atau disebut min term adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian. Kemudian anata atau salah satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perjumlahan. Baik, berikut contoh bentuk sum of product atau SOP seperti di bawah ini. Nomor 1, f x, y z sama dengan x y z ditambah x y z tambah x y z sama dengan kanonik SOP. Yang kedua, f x y z sama dengan x y z tambah XYZ tambah YZ sama dengan standar SOP. Mengenal contoh tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut. Pemahaman sum of product SOP. Min term atau SOP, setiap suku merupakan hasil perkalian. Bisa dilihat di bawah ini. Jika bentuk sum of product atau SOP digambarkan dalam bentuk tabel, maka memiliki suku dan lambang seperti berikut.
bentuk sum of product atau SOP digambarkan dalam bentuk tabel. Minterm untuk dua variabel. Berikut contoh latihan mengenai sum of product SOP. Nyatakan fungsi boolean f dalam kurung a bc sama dengan a tambah bc dalam bentuk kanonik SOP. Solusi: lengkapi literal untuk variabel a seperti berikut. Step 1, penyelesaian contoh sum of product atau SOP. Bisa dilihat pada tabel berikut. Lengkapi literal untuk variabel AB seperti berikut. Step 2, penyelesaian contoh sum of product atau SOP. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di bawah ini. Lengkapi literal untuk variabel AB seperti berikut. Step 3, penyelesaian contoh sum of product atau SOP. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Lengkapi literal untuk variabel BC seperti berikut. Step 4, penyelesaian contoh sum of product atau SOP. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Periksa literal untuk setiap sukunya. Jika terdapat lebih dari satu suku yang memiliki literal yang sama, maka tuliskan salah satunya saja, sehingga bentuk SOP fungsi dari contoh tadi seperti berikut. Step 5, penyelesaian contoh sum of product atau SOP, sehingga bentuk SOP fungsi tersebut menjadi, bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, berikut salah satu contoh product of sum atau POS. Contoh bentuk product of sum atau POS nomor 1, f x y z sama dengan x tambah y tambah z, x tambah y tambah z sama dengan kanonik POS. 2, f x y z sama dengan x, y tambah z sama dengan standar POS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang canonic post product of sum. Product of sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian. Contoh bentuk product of sum post 1, fx, y, z sama dengan x tambah y tambah z, x tambah y tambah z. Canonic post fx, yz sama dengan f sama dengan x, y tambah z, garis miring standar pos. Mengenai contoh tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut. Pemahaman product of sum post maxterm atau pos. Setiap suku merupakan hasil penjumlahan f, x, y sama dengan x tambah y, x tambah y, x tambah y. Setiap suku dipisahkan oleh operator perkalian. Perlu dipahami untuk membentuk maxterm. Tinjau kombinasi variabel yang menghasilkan nilai all. Kemudian lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika bentuk product of sum digambarkan dalam bentuk tabel, maka memiliki suku dan lambang seperti berikut. Bentuk product of sum post digambarkan dalam bentuk tabel. Maxterm untuk 3 variabel x 0 0 0 0 0 1 1 1, y 0 0 1 1 0 0 1 1, z 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Maxterm suku x tambah y tambah z, x tambah y tambah z, x tambah y tambah z, x tambah y tambah z.
lambang M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M6, M7. Berikut contoh latihan mengenai product of sum. Pos. Nyatakan fungsi boolean f ABC tambah A sama dengan A tambah BC dalam bentuk kanonik pos. Solusi dari contoh tersebut ubah menjadi bentuk standar pos seperti berikut. Step 1, penyelesaian contoh product of sum. Pos F dalam kurung ABC sama dengan A tambah BC. A tambah BC sama dengan A tambah dalam kurung BC. A tambah B, A tambah C. Tanda panah HK distributif, sehingga bentuk standar posnya menjadi FABC sama dengan A tambah B, A tambah C. Lengkapi literal untuk ATB sukunya seperti berikut. Step 2, penyelesaian contoh product of sum. Pos FABC sama dengan ATB sama dengan A tambah C. A tambah B, A sama dengan A tambah B tambah 0 sama dengan A tambah B tambah CC. A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. HK distributif, sehingga bentuk fungsinya menjadi AF ABC sama dengan ATB tambah C. A tambah B tambah C, A tambah C sama dengan ATB. Lengkapi literal untuk ATC. Suku seperti berikut. Step 3, penyelesaian contoh product of sum. F ABC sama dengan A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, A tambah C. A tambah C sama dengan A tambah C tambah 0 sama dengan A tambah C tambah BB sama dengan A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. HK distributif, sehingga bentuk fungsinya menjadi FABC sama dengan A tambah B tambah C, 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 A sama dengan A tambah C. Periksa literal untuk setiap sukunya. Jika terdapat lebih dari satu suku yang memiliki literal yang sama, maka tuliskan salah satunya saja, sehingga bentuk pos fungsi dari contoh tadi seperti berikut. Step 4, penyelesaian contoh product of sum pos, sehingga bentuk pos fungsi tersebut menjadi FABC sama dengan A tambah B tambah A tambah C. FABC sama dengan A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, A tambah B tambah C sama dengan M2 titik M3 titik M0 sama dengan 2 0,2 0,3. Demikian pembahasan mengenai sum of product dan product of sum dengan contohnya. Semoga bermanfaat untuk Anda ke depannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu peta Karnaugh, di mana di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan langkah-langkah key map. Baik, yang pertama pengertian dari Karnaugh key map. Karnaugh map atau key map adalah suatu teknik penyertaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Selanjutnya ada jenis-jenis dari key map. Jenis-jenis peta key map antara lain A. Peta Karnaugh dengan 2 perubah, bisa dilihat. Yang B. Peta dengan 3 perubah, bisa dilihat di bawah ini.
C. Peta dengan 4 berubah, seperti di tabel di bawah ini, bisa dilihat. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan Keymap. Seperti tabel di atas dapat dijelaskan, kita harus melakukan nomor 1, konversikan persamaan boolean yang diketahui ke dalam bentuk persamaan SOP-nya atau sum of product. Gunakan tabel kebenaran sebagai alat bantu. Yang kedua, gambarlah Keymap dengan jumlah sel sama dengan 2 kuadrat jumlah variabel input. Yang ketiga, isi sel Keymap sesuai dengan minterm pada tabel kebenaran. Yang keempat, ada cover minterm bernilai 1 yang berdekatan dengan aturan hanya minterm berdekatan secara vertikal atau horizontal yang boleh di cover. Terus jumlah minterm berdekatan yang boleh di cover adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. Selanjutnya yang kelima, buat persamaan SOP baru sesuai dengan hasil pengcoveran minterm. Berikut contoh diberikan tabel kebenaran. Gambarkan peta Karnaugh. Bisa dilihat seperti tabel di atas. W, X, Y, Z, F, W, X, Y, Z. 0, 0, 0, 0, 0. Seperti selanjutnya. 2 kuat, 4 buah 1 yang bertetangga. Bisa dilihat ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Sebelum disederhanakan, F, W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y, Z tambah W, X, Y, Z tambah W, X, Y, Z tambah W, X, Y, Z. Hasil penyederhanaan F, W, X, Y, Z sama dengan W, X. Bukti secara aljabar. F, W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y tambah W, X, Y sama dengan W, X. Z tambah Z sama dengan W, X dalam kurung 1 sama dengan W, X. Dan bisa dilihat tabel di bawah itu. Baik, jadi dapat disimpulkan dalam kesimpulan, peta Karnaugh adalah alat yang sangat berguna dalam desain rangkaian digital untuk menyederhanakan fungsi logika boolean. Dengan menggunakan peta Karnaugh, kita dapat mengurangi kompleksitas fungsi logika dan menghasilkan rangkaian yang lebih efisien.